Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik semua ya buat teman-teman, sehat, bahagia, banyak duit, wah pokoknya biar lengkap. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Haryo Yudonegoro. Oh, kisah yang sudah lama ditunggu-tunggu teman-teman ya. Mas Haryo ini adalah Pedro ya, jadi kisah Pedro, dan pada kesempatan kali ini akan tampil kisah Pedro spesial Tika. Jadi Tika ini berkuliah di Yogyakarta ya, di ending kisah Pedro yang terakhir. Dan kisahnya pasti seru banget, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai panjangan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Yogyakarta. Misteri rumah kuno di Yogyakarta. Kisah Pedro spesial 3. Tika tersenyum puas melihat kamarnya yang sudah bersih dan tertata rapi. Kamar yang sudah cukup lama ditinggalkan pemilik sebelumnya sekarang ditempati oleh Tika. Setelah puas dengan kamarnya, Tika melangkah keluar dan melihat Zakia yang juga sudah selesai menata kamarnya, disusul Arum, Kiki, dan Rina. Mereka berlima mengontrak sebuah rumah yang cukup besar dengan 6 kamar, 1 ruang tengah yang cukup luas, sebuah ruang tamu, dapur, dan 2 kamar mandi di bagian belakang. Jendela-jendela besar bertirai putih menambah kesan klasik dan anggun. Perabotan tua dan antik seperti meja, kursi, dipan, lemari, dan jam tua kinetis berdiri di ruang tamu. Semua terbuat dari kayu-kayu tua berukiran indah. Meskipun masih diselimuti debu di sana-sini, sebuah tempat tinggal yang menarik untuk Tika dan Zakia. Rumah milik Pak Tomo itu terletak di sebuah kampung dekat dengan kampus tempat mereka berlima menimba ilmu pada saat ini. Sebuah kampus negeri yang cukup tua dan konon merupakan kampus tertua di kota yang dijuluki Kota Pelajar ini. Kota dengan berbagai cerita dan sejarah, kota berjuta romantika dan budaya, dan masih banyak lagi. Bangunan kontrakan ini adalah bangunan tua bergaya Eropa dan Jawa, seperti rumah seorang amtenar atau pegawai negeri zaman kolonial. Tika langsung tertarik dengan rumah itu karena Tika memang menyukai banyak hal yang berbau budaya dan sejarah. Pak Tomo sendiri adalah seorang abdi dalam keraton yang bergelar Raden Ngabehi. Beliau memiliki beberapa rumah kontrakan yang tersebar di kota ini. Konon, rumah tersebut adalah rumah yang terkenal angker dan sedikit wingit, sehingga beberapa waktu lamanya rumah itu kosong tanpa ada yang berani mengontrak atau membelinya. Tika dan Zakia tidak terlalu peduli dengan segala cerita horor yang membuat rumah antik tersebut tidak diminati. Pak Tomo dengan senang hati dan memberikan harga yang cukup miring untuk para gadis pemberani calon penghuni rumahnya. Pak Tomo tinggal di dekat pusat kota, agak jauh dari rumah, dan beliau jarang sekali menyambangi rumah itu dan hanya menyuruh orang untuk membersihkannya 2 kali seminggu. Sejak pertama kali Tika dan Zakia menginjakan kaki di rumah itu, aura negatif dan suram segera menerpa 2 gadis cantik itu. Mereka hanya saling pandang lalu tersenyum, kemudian dengan langkah pasti mereka memasuki rumah itu dan segera berebut memilih kamar. Menurut kesaksian beberapa orang yang tinggal di dekat rumah tua itu, pada malam-malam tertentu sering terdengar suara-suara gaduh seperti dentuman, jeritan, tangisan, teriakan, auman, geraman, dan lampu yang menyala sendiri di sebuah kamar tertentu. Setelah jam 9 malam, jalan di depan rumah itu menjadi lengang dan sangat sepi. Orang-orang lebih suka mencari jalan memutar untuk menghindari rumah tersebut.
Rumah yang menarik dengan berbagai cerita-cerita seram. Salah satu cerita seram yang banyak dialami oleh orang yang kebetulan sedang apes dan melintas di depan rumah itu adalah penampakan seorang noni Belanda yang berpakaian serba putih gaya Eropa namun bersimbah darah. Kemudian penampakan orang-orang berpakaian tentara kolonial yang berlalu lalang ramai sekali tapi tidak menimbulkan suara sedikit pun atau suara alunan lagu berbahasa Belanda berirama waltz dari sebuah gramafon tua pada malam-malam tertentu. Gramafon itu terpajang manis di sisi jam besar, sudah rusak dan tidak ada plat piringan hitam di atasnya. Tika berkeliling memeriksa keadaan rumah yang berperabotan lengkap itu. Tika tersenyum kecil karena dia dan Zakia dan 3 temannya yang rencananya akan ikut tinggal bersama mereka tidak perlu bersusah payah membeli perabotan baru. Mereka hanya cukup membeli kasur dan perlengkapan pribadi saja. Pak Tomo sungguh baik hati. Kamar mandinya bersih dengan air yang lancar mengalir yang walaupun agak berbeda karena terasa sedikit payau dan tidak begitu segar. Tapi tak apalah, lama-lama juga terbiasa. 1 minggu kemudian, rumah itu sudah tampak berbeda. Lebih ceria dan riuh oleh celoteh para gadis cantik penghuni rumah tua itu. Setiap sudut dibersihkan, setiap perabotan dilap sampai mengkilap, sarang laba-laba, kecoa, dan tikus dibasmi habis tanpa ampun oleh mereka berlima. Oh iya, seperti yang sudah disebut di awal, teman-teman serumah Tika dan Zakia bernama Arum, Kiki, dan Rina. Mereka semua satu kampus, namun berbeda jurusan. Zakia dan Kiki mengambil jurusan fisika, Arum jurusan sastra Indonesia, Tika di Fakultas Ilmu Budaya jurusan antropologi, dan Rina adalah anak filsafat. Mereka juga berasal dari daerah yang berbeda. Tika berasal dari Lampung, Zakia dari Semarang, Kiki dari Solo, Arum dari Kulon Progo, dan Rina dari Mojokerto. Entah bagaimana mereka bertemu, namun mereka berlima segera akrab dan sepakat untuk tinggal bersama dalam satu kontrakan. Tika, kamu lihat bukuku, teriak Rina pada suatu sore. Buku apa? Kamu itu kebiasaan loh. Makanya kalau naruh buku jangan sembarangan, jawab Tika sambil melangkah keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Sembarangan apa sih? Wong buku itu baru aja aku baca. Aku taruh di atas kasur. Terus aku keluar sebentar ngambil minum. Lah kok sekarang hilang? Gerutu Rina tidak terima dituduh ceroboh. Diambil setan paling, saut Zakia dari dalam kamarnya. Hus, ngawur Areki. Masih sore loh Jak. Setan-setan itu belum mulai masuk kerja. Tukas Rina dengan logat Jawa Timuran yang kental. Ya siapa tahu setannya tertarik sama bukumu, jawab Zakia masih dari dalam kamarnya. Gendeng, setan macam apa yang doyan baca buku filsafat? Apa setan sekarang mulai peduli dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles? Setan macam apa itu? Setan Sokrates, gerutu Rina yang kemudian berlalu dan mencoba kembali mencari bukunya. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar mandi. Tika berlari menuju kamar mandi. Di dalamnya terdengar Arum yang masih berteriak-teriak. Arum, kamu kenapa? Tanya Tika setengah berteriak dan menggedor-gedor pintu. Kegaduhan itu membuat Rina dan Zakia yang segera keluar dari kamar ikut mendekati kamar mandi. Zakia berancang-ancang akan mendobrak pintu kamar mandi, namun tiba-tiba pintu itu terbuka lebar dan Arum duduk berjongkok sambil menutup telinganya. Tubuhnya basah kuyup dan belum sempat berpakaian. Zakia menyambar handuk lalu segera menutupi tubuh Arum yang gemetar dengan hebat. Arum memeluk Zakia dan Zakia membimbingnya keluar. Mata Zakia nyalang menjelajahi setiap sudut kamar mandi. Tika berdiri mematung dan menatap tajam ke dalam kamar mandi. Mereka berdua mencoba memindai dan mengenali energi astral apa yang sudah mengganggu Arum. Namun energi itu menghilang dengan cepat, membuat Tika menghela nafas dan Zakia mendengus kesal. Arum berada di kamarnya bersama Rina dan Kiki yang baru saja bangun tidur dan masih bingung dengan apa yang terjadi. Hey, what's wrong? Tanya Kiki menatap wajah Arum yang ketakutan. Bu Kiki, si Arum mendadak teriak-teriak di kamar mandi tadi. Sepertinya dia ketakutan. Lah, paling-paling ada kecoa atau tikus.
Si Arum kan paling takut sama begituan, ujar Kiki. Lalu ia mengelus-ngelus kepala Arum mencoba menenangkan. Ada apa, Tondo? Cahayu, kok sampai begini? Apa tikus-tikus itu mengganggumu? Tanya Kiki lembut, namun alih-alih menenangkan, Rina terperanjat kala mendengar suara Kiki yang mendadak berubah seperti nenek-nenek. Kemudian Kiki terkekeh panjang dan memandang wajah Rina yang pucat pasi dengan senyuman yang aneh. Bibirnya tertarik mencong ke kiri dan mata Kiki berubah kelabu. Rina menjerit ketakutan dan Arum pingsan. Siapa kamu? Jangan coba-coba mengganggu teman-temanku, bentak Zakia dengan suara menggeledek, dan secepat kilat ia menjambak rambut Kiki yang sepertinya sedang kerasukan itu. Kepala Kiki tersentak ke arah belakang dibarengi teriak kesakitan. Aduh, Jak sakit, jerit Kiki, dan Zakia sontak melepaskan jambakannya. Kiki, seru Zakia. Duh, maaf ya Ki, aku pikir kamu kerasukan, ujar Zakia merasa bersalah. Kira-kira dong, orang lagi coba bantu malah dicambak, gerutu Kiki sambil beringis kesakitan. Kamu itu berubah jadi Simba, Ki. Kamu kesurupan, teriak Rina. Bener, masa aku kesurupan? Kok nggak kerasa lah Kiki? Loh, memangnya kamu tahu rasanya kesurupan? Tanya Tika menahan geli. Ya setidaknya aku kehilangan ingatan atau linglung sebentar lah. Masa kesurupan kok cepet banget? Kiki tetap ngeyel. Ya wes, kalau nggak percaya, tuh lihat si Arum sampai pingsan, kata Rina, dan membuat semua yang ada di kamar Arum tersadar. Tika segera keluar mengambil air. Zakia meminta Kiki dan Rina menyingkir, memberi ruang untuk Arum. Tika datang membawa air 1 gelas. Kemudian setelah bergumam dan menatap Arum, dia mencelupkan jari telunjuknya ke dalam gelas. Lalu dengan jarinya yang basah, Tika mengusap dahi Arum, dan sejenak kemudian Arum sadar lalu mengerang pelan. Semua menarik nafas lega. Azan maghrib berkumandang dari sebuah masjid tak jauh dari rumah kontrakan itu, menandai pergantian waktu yang sakral dari siang menuju malam, dari terang menuju kegelapan. Dari ruang tamu terdengar sangat lirih, suara seperti hembusan nafas, lalu hening. Seiring cahaya lampu-lampu yang mulai dinyalakan menerangi seluruh rumah, malam berlalu seperti biasa. Dan pagi menjelang dengan mendung menggantung menghalangi sinar matahari yang membawa kehangatan. Suara kokok dan kotek ayam terdengar ribut diselingi kicauan burung di atas ranting-ranting pohon, membawa semangat pagi yang agak sedikit dipaksakan karena mendung dan cuaca dingin membuat beberapa orang justru menarik kembali selimutnya dan mencoba menyambung mimpi yang sempat terputus. Zakia dan Tika yang terbiasa bangun subuh sudah berjongkok di samping sumur di belakang rumah. Mereka mencuci sambil mengobrol, sementara Arum yang semalam ketakutan baru saja keluar dan dengan langkah malas menuju kamar mandi. Kiki masih tidur dengan senyum di bibirnya, entah mimpi apa. Rina yang juga sudah bangun masih meringkuk memeluk guling, malas sekali untuk beranjak dari peraduannya. Hari ini hanya Tika yang ada kuliah, sehingga setelah selesai mencuci dan menjemur pakaiannya, dia bergegas mandi, dan setelah berdandan seperlunya, dia melesat menuju kampus dengan sepeda motor bebeknya. Hai Tika, sapa bangun salah satu teman sekelasnya. Tika tersenyum dan menepuk bahu Bangun mengajaknya ke dalam kelas. Bangun yang sedang menikmati rokok pun segera mematikannya lalu mengikuti Tika ke dalam kelas. Kelas itu masih sepi, hanya beberapa mahasiswa yang sedang sibuk menekuni diktatnya. Hari ini sepertinya ada ujian dadakan sehingga mereka mencoba mengantisipasinya dengan berusaha datang pagi-pagi dan mempelajari diktat itu meskipun sulit sekali untuk berkonsentrasi. Mereka begitu niat belajar karena Profesor Darmoko adalah dosen mata kuliah pengantar antropologi yang terkenal killer, hobi sekali mengadakan ujian dadakan. Tika mengajak Bangun duduk di pojok bagian belakang kelas. Wajahnya serius dan dengan suara lirih ia mulai berbicara. Kemarin sore mulai ada gangguan, Ngun, kata Tika dengan mata memandang sekeliling seakan khawatir suaranya akan memancing perhatian mahasiswa lain. Gangguan? Gangguan apa? Maksudku gangguan seperti apa? Jawab Bangun yang masih saja sedikit riku jika berbicara serius dengan Tika. Hatinya sedikit berdesir. Si Arum yang sedang mandi menjerit
menjerit-jerit. Mungkin ada penampakan yang membuatnya sangat ketakutan. Lalu si Kiki yang mencoba membantu mendadak kesurupan. Suaranya mendadak berubah serak seperti nenek-nenek. Untung segera dijambak Zakia, dan apapun yang sempat masuk ke dalam tubuh Kiki segera kabur. Cerita Tika cukup panjang. Bangun manggut-manggut sambil mengusap rambut lurusnya yang mulai gondrong. Kak, aku kan udah bilang kalau rumah itu bermasalah. Kamu dan Zakia tetap aja ngeyel. Memang rumah itu antik dan artistik sesuai dengan seleramu. Tapi kau harusnya curiga ketika Pak Tomo menawarkan sewa rumah itu dengan harga yang sangat murah. Jelas ada apa-apanya, ujar Bangun sambil menghela nafas. Kalau aku dan Zakia memang tidak bermasalah dengan rumah itu, Ngun. Aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan Zakia juga tidak keberatan. Masalahnya teman-teman yang lain ternyata tidak cukup kuat untuk tinggal di sana. Laktika sambil menunduk memandang lantai. Ah, berarti kamu sadar dong konsekuensinya. Ini itu kota keramat, Tika. Tidak boleh sembarangan dan seenaknya saja. Semua harus ada kulonwunnya, ada permisinya. Tandas Bangun sambil meraba sakunya ingin merokok lagi. Bangun memang seorang perokok berat. Namun, semuanya mendadak hening ketika Padarmoko berdehem dan masuk ke dalam ruangan kelas. Sore menjelang, Tika sampai di rumah kontrakannya dengan wajah penat. Hari ini, jadwal kuliah penuh dari pagi sampai sore. Maklum, baru mahasiswa semester 1. Dengan langkah gontai dia berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah memarkirkan motornya sembarangan di teras depan, Tika hanya ingin mandi, lalu minum segelas teh hangat sambil menyeloncorkan kakinya di teras belakang. Di ruang tamu, sekilas Tika melihat sekelebat bayangan melintas. Ruang tamu yang terlihat temaram karena senja sudah turun itu lengang, dan hanya sedikit cahaya dari jendela-jendela besar di depan yang masuk. Tika berhenti sejenak. Instingnya bekerja demi merasakan sebuah hawa yang asing menerpa tubuhnya. Bulu kuduknya meremang, meskipun bukan karena rasa takut. Perlu diingat, Tika dan Zakia pernah masuk ke dimensi lain dan ikut dalam perang besar melawan iblis. Jadi tidak ada rasa takut sedikit pun jika berhadapan dengan makhluk-makhluk astral tersebut. Tika berdiri mematung, matanya nyalang memandang sekeliling, memindai dari mana hawa asing itu berasal. Hong hawiknam astu nama sidem, sun tampuh marang jeneng sira jalma manusa murang tata, paran sediane jeneng sira celandaan agawe reridu ing jagat ingsun. Sebuah suara lembut terdengar seperti desiran angin yang lewat di telinga Tika. Sebuah sapaan tegas walaupun terdengar lirih dan sepertinya mengandung perbawa untuk menandingi aura Tika yang tanpa disadari mengental dengan kekuatan penuh. Suara itu menyapa Tika dengan kalimat kuno yang sudah jarang diketahui maknanya dan lebih jarang atau mungkin malah tidak lagi digunakan pada kehidupan modern ini. Amit pasang kaliman tapi sinapeta ing laduni dumawaha tawang-tawang tinepina ing tulasari paran sediane jeneng kikang tanpa rupa wawan sabda tanpa pariwara kadia nyumbarat tiang kang tanpa dosa. Jawab Tika dengan suara lirih namun berwibawa. Tika memberi kesempatan pada pemilik suara itu untuk mengutarakan maksudnya atau memang hanya sekedar menyapanya. Namun suara lirih yang terdengar seperti desiran angin itu tertawa kecil lalu menghilang bersama sebuah hembusan udara yang lembut dan terasa dingin menggigit. Kak, ngapain bengong di situ? Kayak sapi nonton karnaval, tegur sebuah suara cempreng dan sedikit mengagetkan Tika sehingga membuatnya tergeragap dan menoleh mencari sumber suara itu. Ternyata Kiki sudah berdiri di sampingnya. Tubuh Kiki hanya berbalut handuk dan rambutnya yang basah dibekap dengan handuk agar cepat kering. Kiki bikin kaget aja. Baru mandi ya? Tanya Tika asal-asalan. Enggak, baru ikut rapat paripurna DPR, jawab Kiki sambil berlalu menuju kamarnya. Tika yang sebal dengan jawaban Kiki lalu mengejarnya. Mereka berdua berlarian dan berkejaran dengan berisik. Kiki berlari dan masuk ke dalam kamarnya sambil tertawa cekikikan. Dasar sapi ompong, teriaknya dari dalam kamar. Kepo, jawab Tika dengan berteriak di depan pintu kamar Kiki.
Setelah mandi dan berganti pakaian, Tika membuat segelas besar teh panas. Tika sangat menyukai teh khas kota ini yang sangat nikmat, kental, sepet, segar, dan aromanya terasa sekali. Tika masuk ke kamar Zakia yang terbuka. Zakia sedang bersenandung sambil membaca teks dari kaset yang sedang diputar di tape komponya. Ih, Bon Jovi, tumben. Biasanya Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, lah kok ujung-ujung melankolis. Ada apa tuh, Zak? Jatuh cinta ya? Terus Kang Mas Jumalimu piye? Kasihan lo, dia rajin banget kirim surat untukmu. Sahabat Tika sambil menggoda Zakia yang sedang mendengarkan lagu balada dari Bon Jovi. Lampemu kakak, ya variasi dong. Masa tiap hari metal-metalan terus, sekali-kali slow, style kendor. Memangnya kamu tiap hari kerjanya cuma dengerin Richard Marx? Awas, lama-lama bisa jadi marsis kamu lo. Balas Zakia sambil menyikut lengan Tika dan merebut teh panas di tangan Tika, lalu segera menyeruputnya, tapi kemudian malah menyemburkan karena teh itu terasa masih sangat panas. Kapokmu kapan? Emosi panas membara, main kokop aja. Syukurin, jeber kan lambemu. Ledek Tika sambil tertawa terbahak-bahak yang membuat Zakia misu-misu panjang pendek. Setelah suasana menjadi santai, Tika membuka pembicaraan. Tampaknya rumah ini memang istimewa deh, Jak. Si Bangun sudah mulai khawatir dan terus memperingatkan kalau rumah ini betul-betul berbahaya. Tadi sepulang kuliah aku disapa, ujar Tika. Lantas kenapa? Kamu takut? Jawab Zakia sambil mengecilkan suara tape komponya. Kalah, kan itu. Tapi bagaimana dengan Arum, Kiki sama Rina? Kemarin aja Arum diganggu dan Kiki kesurupan. Terus terang, aku kok agak khawatir ya dengan mereka. Tika berkata sambil sesekali menyeruput tehnya. Betul juga sih. Mereka menyapa kamu. Lalu bagaimana? Apa kamu membalas sapaan mereka? Tanya Zakia sambil menggigit sebatang pensil. Ya mereka menyapaku dengan bahasa Kawi, proses dialog dalam wayang kulit. Ya aku menanggapinya dan mereka terlihat kurang senang sampai akhirnya Kiki datang gangguin. Papar Tika, matanya menatap poster-poster besar Metallica berwarna hitam putih yang tertempel di tembok kamar Zakia. Bahasa Kawi. Berarti mungkin kita masih akan berurusan dengan entitas yang sama, jagat yang sama. Apa Kuda Yitma masih penasaran ya dan mencoba mengganggu kita? Terutama kamu, Tika. Suara Zakia terdengar lirih namun tegas, raut wajahnya sedikit tegang. Bukan Kuda Yitma. Firasatku mengatakan bahwa ini adalah makhluk lain yang mungkin lebih berbahaya dari Kuda Yitma. Berbawa Kuda Yitma dan auranya sangat aku kenali. Dan aku yakin sekali ini bukan ulahnya, kata Tika yang ikut bersuara lirih. Mendadak Zakia mematikan tape komponya, lalu dengan jari telunjuk menempel di bibitnya, dia mengajak Tika untuk menajamkan pendengaran. Tiba-tiba terdengar sayup suara musik yang timbul tenggelam seperti terbawa angin, sebuah alunan musik klasik Eropa dengan nada yang naik turun dan suara yang kadang terdengar serak, kadang melengking, seperti terdengar dari alat pemutar musik yang sudah rusak. Mereka berdua segera menghambur menuju sumber suara dan ternyata suara musik itu berasal dari gramafon tua di ruang tamu. Jam besar yang berdiri di sebelah gramafon menyala redup seperti ada lampunya dan seluruh komponen mekanisnya berdetak sangat lancar seperti mesin baru. Tika dan Zakia sedikit tercekat melihat Arum yang berdiri tegak berbalut kain panjang berwarna hitam, tak milik siapa. Di bawahnya Kiki dan Rina terkapar dengan tubuh nyaris telanjang tak sadarkan diri. Tika dan Zakia berpandangan sekejap, lalu Zakia bergerak cepat dan berdiri di depan Arum. Wajah Arum mendongak dengan mata terpejam seperti sedang menikmati alunan musik dari gramafon rusak itu. Zakia agak kaget kalau melihat kondisi Arum yang terlihat ganjil dan sedikit mengerikan. Tanpa membuang waktu, Zakia merapal mantra pangracutan disusul aji pengabaran yang membuat tubuh Arum bergetar, goyah, dan sempat melambung beberapa jengkal dari lantai. Sementara Tika tidak tinggal diam. Sebuah raja beraksara Wa
Ra dan Sa ditorehkan di lantai dengan jari telunjuknya dan ditutup dengan sebuah lingkaran. Aksara dan lingkaran itu menyala seiring kidung mantra rumeksa ing wengi berkumandang dari mulut Tika. Tubuh Arum yang masih melayang bergetar dan berguncang-guncang. Zakia menyorongkan tangan kanannya yang terbuka. Tangan itu kemudian menghadap ke atas, lalu jari-jarinya menutup menjadi tinju. Zakia berteriak dan memukulkan tangan kirinya ke tangan kanan yang mengepal tersebut. Terjadilah sebuah ledakan. Zakia seperti menggenggam sebuah petasan. Ledakan tersebut mengeluarkan asap kelabu hijauan yang berbau tajam menyesakkan pernafasan. Pancawiyasa, teriak Tika mengenali bau dan hawa menyesakan dari asap tersebut. Tika segera menyedot seluruh asap yang keluar dari tangan Zakia dengan mulutnya, kemudian menotok beberapa titik di sekitar leher dan pundaknya. Wajah Tika berubah hijau pekat dan semakin pekat sampai menghitam. Hidungnya mengucurkan darah kental merah kehitaman. Zakia segera melesat dan berdiri di belakang punggung Tika, lalu menempelkan kedua telapak tangannya, menyalurkan hawa murni untuk membantu Tika menetralisir hawa beracun tersebut. Kemudian Tika membuka mulutnya dan menyemburlah cairan encer berwarna hijau yang langsung terbakar begitu menyentuh lantai. Perlahan wajah Tika berubah normal dan kembali bisa bernafas lega. Tubuh Arum melotot, jatuh seperti cucian basah ke lantai. Arum tak sadarkan diri, demikian juga dengan Kiki dan Rina. Tika segera duduk bersimpuh, kemudian melantunkan kidung Kalasinga. Selesai kidung tersebut dilantunkan, Arum, Kiki dan Rina mulai bergerak menuju kesadaran dan bangun dari pingsannya dengan tatapan linglung. Demi Sokrates dan Aristoteles, penguasa jagat logika dan pemberi pencerahan akan cinta pada kebijaksanaan, apa yang terjadi pada diriku? Teriak Rina setengah histeris. Jangan ngomongin si sayur kates lagi ya, palaku pusing ini, protes Kiki yang berada di dekat Rina. Arum bangkit tanpa bicara. Dengan langkah gontai, ia mencoba berjalan menuju kamarnya. Arum, apa yang terjadi padamu? Tolong ceritakan pada kami, kata Zakia sambil mencegat langkah Arum. Gak ada apa-apa kok, aku baik-baik aja, lak Arum dengan wajah tertunduk. Gak apa-apa gimana? Aku sama Tika sudah menyabuk nyawa demi bisa menyelamatkan kalian. Jangan main-main, ini masalah serius. Kau jangan menyembunyikan apapun dari kami, bentak Zakia emosi. Sabar, biar aku yang bicara. Tika mencoba menengahi. Rum, berterus teranglah, apa yang terjadi padamu? Tika mencoba menanyai Arum dengan lembut. Aku nggak tahu kak, maaf kepalaku pusing. Aku ingin tidur, aku capek, ujar Arum menepis Tika dan meneruskan langkahnya yang sedikit sempoyongan menuju kamarnya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Semua yang ada di situ berpandangan bingung. Kiki memandang Rina dan kaget mendapatkan Rina yang nyaris telanjang. Rin, ngapain kamu bugil begitu? Gila nih, teriak Kiki sambil menunjuk Rina sambil terkikik geli. Demi Pitagoras, lah kawin juga kayak ceweknya Tarzan gitu, cuma cawotan doang, gundal gandul kayak wewe gombel. GGI, teriak Rina tak kalah keras. Kemudian mereka berdua berpandangan dan sama-sama menjerit menyadari keadaan mereka, lalu segera berlari ke kamar masing-masing. Tika dan Zakia menatap kedua temannya sambil geleng-geleng kepala. Lalu Tika menyeret tangan Zakia untuk menuju kamarnya. Zakia tanggap. Sasmitanya mengatakan bahwa Tika menderita luka dalam akibat terpapar hawa racun Pancawisaya. Zakia dan Tika bersemedi dan berusaha menghilangkan sisa-sisa racun dalam tubuhnya. Mereka saling bertukar hawa murni. Menjelang dini hari, luka di dalam tubuh Tika dan pengaruh racun yang diderita Zakia bisa dinetralisir sampai tuntas. Mereka kemudian terkapar dan tidur pulas kelelahan. Jam 7 pagi, sebuah sepeda motor berbelok memasuki gerbang rumah yang sedikit terbuka itu. Seorang laki-laki berjaket dan bercelana jeans turun dari motor. Ketika sudah sampai di halaman rumah, langkahnya agak gamang dan ragu-ragu demi melihat pintu depan yang terbuka. Rumah ini selalu membuatnya dilanda perasaan aneh dan gentar. Lelaki itu menghela nafas dan meneguhkan tekadnya. Dengan canggung dia mengucap salam sampai beberapa kali, ditambah dengan mengetuk pintu yang sudah terbuka, namun tidak ada jawaban. Kemudian laki-laki itu melihat jam besar di ruang tamu rumah itu mati. Batinnya, jam kinetis kok bisa mati?
Sudah kuno banget kali ya. Petinya lagi, tapi dia tidak mau ambil pusing. Dia melongo lagi, berharap ada yang muncul. Namun tetap saja sepi. Mungkin masih pada mandi, pikirnya. Sambil duduk di kursi yang ada di teras rumah itu, dia mulai merokok dan mencoba menunggu siapa tahu ada yang keluar. Demi adab, dia tidak mau menyelonong masuk karena dia tahu bahwa penghuni rumah itu seluruhnya adalah wanita. Dia memutuskan untuk menunggu sambil menghisap rokok kreteknya. Lo bangun? Sudah lama di sini. Kok nggak ngetok atau manggil-manggil sih? Ujar sebuah suara yang mengagetkan laki-laki yang ternyata adalah Bangun itu. Oh alah jajak. Kalau mau ngagetin tuh Boya bilang dulu. Bikin jantungku serasa mau take off. Gerutu Bangun sambil mengelus dada. Mana ada orang ngagetin bilang-bilang. Dasar mahasiswa kurang gizi. Bisa begitu aja langsung cepat. Ledek Zakia sambil tersenyum geli. Parah kamu. Ngomong-ngomong pada kemana? Kok sunyi senyap? Tanya Bangun sambil celingukan menatap ke dalam rumah. Tika lagi mandi. Arum sama Kiki belum bangun. Rina keluar sebentar, katanya mau nyari sarapan, kata Zakia sambil mengajak Bangun masuk dan duduk di ruang tamu. Bangun mengambil tempat duduk yang agak jauh dari jam besar dan gramafon. Zakia sejenak menatap heran, tapi ia diam saja. Udah Bangun? Tumben pagi-pagi buta sudah kesini. Kangen berat ya sama Tika. Ledek Zakia yang sejenak membuat wajah Bangun memerah. Pasti Jak, jangan nuduh sembarangan deh. Aku itu memang kesini pagi-pagi atas permintaan Tika, jawab Bangun sambil memperbaiki sikapnya yang mendadak canggung. Dikeluarkan rokok kreteknya, lalu dinyalakan dan dihisapnya dalam-dalam. Mau ngopi apa ngeteh? Tanya Zakia yang dengan senyum geli melihat sikap Bangun salah tingkah. Sudah kubuatkan. Telat kamu Jak. Sebuah suara merdu dan lembut mengagetkan Bangun dan Zakia. Tika melangkah mendekati mereka membawa nampan berisikan 2 gelas teh panas. Loh, kok cuma 2 gelas? Kamu gak minum Tika? Tanya Zakia. Kok aja, ini kan yang satunya buat aku sendiri. Kamu ya bikin sendiri sono. Tukas Tika sambil mengut ke arah Zakia. Asem, kamu itu sengaja ya? Awas, tak bilangin sama Mas. Ujar Zakia yang segera sadar mulutnya hampir kelepasan omong, lalu cepat-cepat menutupnya dengan tangan. Mas, masih apa? Tanya Bangun yang heran dengan kalimat Zakia. Anu, itu loh Mas Jambul, satpam kampus. Si Tika kan diam-diam naksir sama dia. Jawab Zakia sekenanya. Lampimu ngesop. Kamu yang paling tergila-gila sama Mas Jambul yang mirip Herman ngantuk dan giginya gingsul itu. Tangkis Tika. Loh. Kamu tahu kalau Mas Jambul gingsul, jangan-jangan kamu memang beneran naksir doi ya? Serang Zakia. Weleh. Perawan-perawan pengawal peradaban pagi-pagi sudah ribut-rebutan satpam ngantuk. Berisik tahu. Ada Kak Bangun. Selamat pagi Kak Bangun. Sudah sarapan belum? Ini Rina beli soto daging buat sarapan. Maulah, ya kan Kak Bangun? Belum sarapan kan? Cerocos Rina yang baru pulang dari warung soto dekat rumah sambil menunjukkan beberapa bungkus plastik soto dan sekresek gorengan. So imut, panggil-panggil Kak. Emangnya pramuka? Sungut Tika. Biarin, ya Kak Bangun kan? Tugas Rina sambil tersenyum centil kepada Bangun. Bangun hanya nyengir sambil garuk-garuk kepala. Dah, sana masuk. Ini urusan orang dewasa, bukan filsuf amatiran sok imut kayak kamu. Sambar Zakia sambil mendorong Rina dan menyuruhnya pergi ke dapur. Sewot. Yaudah deh, aku sarapan dulu. Dadah Kak Bangun. Sambung Rina melambaikan tangan pada Bangun yang kembali nyengir kuda setelah Rina masuk ke dapur. Suasana kembali terlihat serius, atau setidaknya 3 orang yang duduk berhadapan itu mencoba untuk lebih serius. Baik, sekarang aku sudah di sini. Tika dan Zakia ada permasalahan apa? Tanya Bangun yang merasa agak kurang nyaman karena merasa hanya dialah sosok laki-laki satu-satunya di rumah ini. Tika dan Zakia saling berpandangan. Tika mengangguk. Sebenarnya bukanlah permasalahan besar, ujar Tika memulai pembicaraan dan langsung dipotong oleh Zakia. Bukan masalah besar gimana? Yang kita hadapi ini adalah kekuatan demonis yang cukup besar. Ingat, dengan racun pancawisaya yang hampir mencelakaimu. Tika tertegun sebentar dan memandang Zakia, lalu menghela nafas panjang. Baiklah, mungkin memang cukup serius.
Bangun, apa kamu tahu kekuatan besar apa yang melingkupi rumah ini? Aku yakin kau menyimpan sesuatu dan aku tahu kau bukanlah sekedar mahasiswa biasa. Kata Tika dengan kalimat tajam menyelidik. Bangun terkesiap dan memandang dua gadis cantik itu sejenak sambil mencoba tenang dan menyusun kata dengan hati-hati. Aku memang cuma mahasiswa biasa, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kalian memang memaksa, akan kujabarkan sedikit pengetahuanku yang memang hanya sedikit dan terbatas ini. Lokasi bangunan rumah ini dilewati oleh garis imajiner yang menghubungkan gunung di daerah utara dan laut di daerah selatan. Menurut kepercayaan kuno, garis imajiner tersebut pada titik-titik tertentu memiliki area mistis yang biasanya dihuni oleh entitas-entitas gaib yang memiliki kekuasaan dan kekuatan supranatural beragam. Kekuatan itu tersebar secara acak dan belum diketahui di mana tepatnya titik kekuatan yang paling besar di samping kekuatan terbesar yang dimiliki penguasa gunung dan laut. Namun, kekuatan supranatural tersebut kadang disamarkan dengan pusaran energi berskala kecil yang kadang hanya memunculkan entitas-entitas gaib yang umum dikenal di masyarakat sebagai pengalih perhatian atas sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih mengancam. Intinya, mereka sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi secara langsung dan hanya menakut-nakuti orang di sekitar dengan demit-demit rendahan. Namun, jika ada kekuatan atau aura atau energi yang dirasa menandingi kekuatan mereka, maka pemilik pusaran energi tersebut tidak segan membela diri, atau mungkin mereka memang sedang unjuk kekuatan untuk menjajaki seberapa besar energi yang mendatangi mereka. Kalian berlima tampaknya salah masuk dan terjebak di pusaran kekuatan besar tersebut yang berlokasi di rumah ini. Makanya, kemarin-kemarin sebelum kalian menempati rumah ini, aku mencoba mengingatkan, namun tidak digubris. Ya sudah, ujar Bangun panjang lebar dan menggantung sedikit kalimatnya. Lalu ia mengeluarkan bungkusan rokok kreteknya, lalu menyulut sebatang. Bau khas tembakau dan cengkeh memenuhi udara. Tika termangu sebentar, lalu meraih gelas teh dan menyeruput isinya sejenak. Lalu setelah puas, dia meletakkan gelasnya kemudian memandang Bangun dengan tajam. Zakia mengambil gelas Tika dan meminum isinya dengan cara meneguknya sehingga teh manis hangat itu hanya tinggal tersisa seperempatnya. Tika memandang Zakia dengan tatapan sewot, tapi Zakia pura-pura tidak menyadarinya. Kamu itu bukan mahasiswa biasa, Ngun. Aku tahu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu dan kamu tidak bisa menipu kami berdua. Kami bukanlah anak kemarin sore yang sok-sokan bisa melihat dan berinteraksi dengan setan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kau sama dengan kami, ujar Tika datar dengan pandangan yang masih tajam menyelidik membuat Bangun salah tingkah. Ya terserah, kalian mau bilang apa? Ya aku cuma begini aja, sama sekali tidak istimewa, ujar Bangun menghela nafas. Baik-baik. Tapi pengetahuanmu itu lumayan luas dan sangat berguna untuk kami. Sayangnya kamu tidak mau memberitahu kekuatan apa yang bersemayam di rumah tua ini, timpal Zakia. Loh, aku memang gak tahu, Zak. Kamu mau percaya atau tidak itu urusanmu, tukas Bangun sedikit kesal. Walah, malah ngambek. Hei dukun amatiran, kamu pikir kami tidak tahu waktu kamu menolong Melani, anak ekonomi yang kesurupan waktu ospek tempo hari? Udahlah, ngaku aja. Kamu pikir kami tidak tahu kalau kamu sampai meraga sukma demi bisa mengalahkan makhluk seperti genderuwo yang mencoba mengambil sukma Melani? Kami melihat dengan jelas, Ngun. Kamu bertarung dengan makhluk itu dan dengan mudah kamu mengalahkannya hanya dalam beberapa jurus, kata Tika sambil mencibir dan mengerling ke Zakia. Sontak Bangun kaget setengah mati dan rokoknya yang masih menyala terjatuh di pangkuannya sehingga membuatnya kalang kabut. Kami bahkan tahu jurus apa yang kamu gunakan, Ngun. Kamu menggunakan ajian naga banda untuk menjerat genderuwo itu sampai dia berteriak-teriak minta ampun, sambung Zakia dengan senyum dikulum. Bangun blingsatan dan akhirnya menyerah karena identitasnya sudah dibongkar oleh dua gadis cantik di depannya. Kejadian ospek tempo hari terbayang di pelupuk matanya, bagaimana dia melihat Melani, si mahasiswa baru yang kesurupan dan menjadi liar sampai melukai salah seorang mahasiswa senior.
Dia memang mencoba menolong. Diam-diam, dia meraga Sukma dan mencoba menghadapi genderuwo yang mengaku bernama Surogalbo, penghuni pohon mahoni raksasa di dekat markas unit kegiatan mahasiswa. Dia bertarung dan dengan mudah mengalahkan Surogalbo dan membuatnya kapok 7 turunan. Ternyata Tika dan Zakia mengetahui peristiwa tersebut dan bangun kembali menghela nafas berat. "Bagaimana kau bangun? Apakah kau masih mau mengelak?" ejek Zakia disertai suara tawa Tika. Baiklah, aku mengaku. Aku memang memiliki sedikit kelebihan yang aku dapatkan secara alami waktu aku dilahirkan. Kemudian, ketika aku mulai beranjak remaja, aku dilatih oleh seorang maharsi dari dimensi lain. Aku memang memiliki beberapa ilmu kesaktian dan aku mampu bertarung melawan setan manapun, termasuk iblis jika perlu. Sayangnya, aku belum pernah. Sekarang kalian mau apa? Ujar Bangun dengan wajah cemberut dan tampaknya ia sangat malu karena identitasnya terbongkar. Tika dan Zakia saling pandang sejenak. "Ya kami mau minta bantuanmu," ujar Tika. "Bantuan? Bantuan apa?" tanya Bangun. "Bantu kami mengalahkan kekuatan demonis di dalam rumah ini," jawab Zakia. "Kalau aku menolak?" tanya Bangun lagi. "Kamu itu bukan tipe cowok yang suka menolak permintaan sahabat," tukas Tika. "Apa kalian sahabatku? Bagaimana kalau ternyata kalian adalah musuhku?" tanya Bangun lagi sambil mendekapkan kedua tangannya. "Ya, kami nggak tahu pasti. Tapi untuk saat ini kita harus bersekutu melawan kekuatan jahat yang hendak mencelakai ketiga temanku," tanda Zakia tegas tanpa tedeng aling-aling. Bangun mendengus kesal. Dia merasa terjebak. Tapi mau bagaimana lagi? Bangun adalah sesosok laki-laki yang sulit menolak jika dimintai bantuan. Apalagi ternyata di dalam hatinya dia sudah menaruh rasa pada Tika. Beberapa kali dia memimpikan sosok Tika yang membuatnya sering malu sendiri dan kikuk ketika bertemu dan mengobrol dengan gadis itu. Bangun memandang wajah Tika sejenak, dan kali ini lebih dalam. Di saat seperti ini, rasa kikuk itu entah mengapa tidak lagi muncul. Keheningan mendadak menyergap beberapa saat. "Kapan kita mulai bertindak?" Jam 8 malam. Para gadis sibuk di kamar masing-masing. Tika sedang sibuk menulis catatan-catatan. Zakia tiduran sambil membaca sebuah buku ditemani lengkingan vokal Bruce Dickinson di tape komponya. Rina sedang melipat dan merapikan baju-baju di lemarinya. Kiki menyalakan obat nyamuk bakar dan segera meringkuk di atas kasurnya yang sedikit apek tapi nyaman sekali. Dan Arum duduk bersila mematung, memandangi tembok putih bersih dengan tatapan kosong. Ya, Arum memang agak berbeda. Pribadinya agak tertutup dan lebih pendiam dibanding keempat temannya yang lain. Cukup lama Arum berada dalam posisi itu sampai akhirnya dia menutup mata dan menghela nafas. Pikirannya melayang mengembara entah kemana. Hatinya dipenuhi kehampaan dan jiwanya gersang, merindukan sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Arum memutuskan untuk ikut mengontrak bersama Tika dan Zakia dengan pertimbangan bahwa kedua gadis itu tidak akan mengusik dan mencoba menelisik siapa dirinya. Dua gadis itu cukup menghormati privasi masing-masing, sementara Rina dan Kiki sibuk dengan urusan dan pertengkaran mereka sendiri. Arum memang ingin sendirian saja. Dibukanya buku tulis tebal yang berisi kumpulan curahan hati dan puisi-puisi yang ditulisnya. Dia mendesah pelan dan bergumam, "Apakah Kang Mas akan datang malam ini?" Suaranya ditekan sangat pelan, melebihi bisikan. Kemudian perlahan angin berhembus. Tak dari mana Arum berdiri dan membuka seluruh pakaiannya dengan tenang. Dia mengambil lipatan kain hitam yang tersimpan agak tersembunyi di lemari pakaiannya. Kemudian dengan penuh perasaan dia membentangkan kain tersebut di atas kasurnya, menutupi kain spray dan bantal gulingnya. Lalu dia berbaring sambil memejamkan matanya. Kulitnya yang kuning langsat membalut tubuhnya yang indah, sangat kontras dengan kain hitam tersebut, namun sekaligus terlihat serasi walaupun tetap syarat dengan nuansa mistis yang sangat misterius.
Kang Mas, Arum berdesah lagi dan memejamkan matanya. Kemudian terjadi keanehan. Kain hitam itu mendadak bergerak, perlahan menggulung tubuh Arum, menggulungnya sedemikian rupa hingga menutupi seluruh tubuh Arum. Terdengar desahan dan bekikan kecil, disusul suara tawa cekikikan dibarengi suara geramaan yang terdengar lirih. Buntalan kain hitam yang berisi tubuh Arum tersebut menggeliat-geliat. Entah apa yang sedang terjadi, dan di ruang tamu yang senyap, mendadak jam tua antik yang berdiri di samping gramafon menyala redup. Mesin dan seluruh komponennya bergerak mekanis memutar jarum jam, sehingga detak jarum jam tersebut mulai terdengar sayup dan berirama. Disusul gramafon yang ikut bergerak seakan ada piringan hitam di atas mesin pemutarnya. Musik waltz segera mengalu dengan irama naik turun tidak karuan. Tubuh Arum menggeliat dan bahkan berguling ke kanan dan ke kiri diiringi desahan yang semakin jelas terdengar. Arum bagaikan sedang melakukan karonsi atau persetubuhan, namun jelas bukan dengan manusia. Sementara itu, di ambang pintu kamar yang tanpa disadari oleh Arum sudah terbuka, Zakia berdiri tegak, menggenggam gada Lukita Pati yang menyala kemasan. Tika datang menyusul setelah memastikan Kiki dan Rina sudah tertidur lelap oleh sirap yang ditiupkan. Mulut Tika bergumam, menembangkan kidung ageng yang tidak bermetrum, tidak berirama, dan hanya menggunakan satu nada. Suaranya terdengar tegas menggema memenuhi kamar Arum. Suasana yang tadinya normal mendadak berubah. Suhu udara turun drastis dan mulai berkabut, dan pemandangan berubah menjadi kelabu dan suram seperti film hitam putih. Tubuh Arum yang tadinya menggeliat dan berguling perlahan tenang, dan dengan gerakan yang juga sangat pelan, tubuh berbalut kain hitam itu bangkit. Kain hitam yang menutupi wajahnya perlahan tersibak, dan tampaklah sebuah wajah menyeringai, dan wajah itu bukanlah wajah Arum. Sementara itu di ruang tamu, Bangun yang sudah mempersiapkan diri sejak tadi siang duduk berlutut dan menuliskan raja di atas lantai dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Raja beraksara Jawa dan huruf hijaiyah dikombinasikan membentuk sebuah gambar segitiga, dan perlahan bercahaya membentuk sebuah piramida bersusun tiga dengan aksara H dan huruf Nun yang dipisahkan oleh garis-garis cahaya menyala kebiruan. Dengan gerakan dua jarinya, Bangun mengarahkan piramida tersebut dan segera melayang melingkupi jam besar yang terus berdetak dan juga gramafon yang masih bersuara berisik. Sejenak kemudian, Bangun menarik kedua jarinya, mendempel ke dada, dan terjadilah sebuah ledakan keras, dan kedua benda itu hancur berantakan. Asap mengepul, bergumpal, dan kemudian berkumpul memadat membentuk sesosok tubuh setinggi 2 meter, berperawakan kekar dan bungkuk. Matanya menyala merah sebesar buah kelapa. Kau rupanya, ujar Bangun dengan senyum sinis. Kau tahu siapa diriku? Makhluk raksasa yang belum tampak wajahnya itu sedikit kaget dan beringsut mundur. Bangun kembali tersenyum. Triknya berhasil. Dia sudah satu langkah lebih unggul. Hampir seluruh jin atau makhluk halus rendahan atau yang sedikit lebih tinggi adalah makhluk yang hampir tidak pernah menggunakan otaknya untuk berpikir. Mereka hanya menggunakan wujud-wujud yang menyeramkan untuk menakut-nakuti manusia, dan pada akhirnya berusaha memperbudaknya. Banyak manusia yang seharusnya lebih cerdas, terperdaya, dan menjadi budak makhluk-makhluk yang sebenarnya tolol itu. Ketakutan adalah kata kunci untuk menguasai. Majulah, hadapi aku, makhluk jelek. Saudaramu yang pecundang itu sudah aku hajar sampai babak belur, menjerit-jerit meminta ampun. Sekarang giliranmu, dan aku akan melakukan hal yang sama padamu meskipun kau maju bersama mertuamu. Gertak Bangun yang membuat makhluk itu termangu diam. Tapi aku masih bujangan, belum punya mertua. Kau mau menipuku? Bangsat, mampus kau manusia goblok, bentak makhluk raksasa itu marah karena hendak ditipu oleh Bangun. Bangun memaki dalam hati. Triknya ketahuan, terpaksa ia melayani amukan makhluk itu. Tangan besar makhluk itu mengayun, hendak menghantam dan meremukkan kepala Bangun. Namun Bangun yang sudah sangat siap dengan pertarungan segera menghindar dengan sigap dan sambil merunduk menghindari pukulan yang lewat di atas kepalanya. Bangun dengan cepat menggeser kuda
kudanya. Sedikit maju ke depan, menghantamkan telapak tangan yang mendadak menghitam dan mengeluarkan asap tipis itu melanda dada makhluk itu. Makhluk itu berseru tertahan, tubuhnya melengkung ke depan, hantaman telapak tangan bangun terasa bagaikan palu goda menghajar dadanya, membuatnya terpental dan menghantam dinding di belakangnya. Raung kesakitan terdengar dahsyat ketika makhluk mengerikan itu lenyap dengan dada menghitam gosong mengepulkan asap. Bangun kembali berdiri tegak dan meniup telapak tangannya yang masih berasap, lalu merapikan jaket jeansnya. Baru satu gebrakan saja sudah keok payah, batin Bangun jumawa sambil tersenyum tengil, tapi senyum Bangun seketika lenyap ketika melihat dari sudut-sudut gelap ruangan itu berlompatan banyak sekali makhluk kecil sebesar anak kucing yang mengeluarkan suara menjerit dan mencicit serak, kemudian langsung mengerubutinya tanpa ampun. Mereka berloncatan dan hinggap di kepala, leher, pundak, dan akhirnya seluruh tubuh Bangun hampir tidak terlihat karena kerubutan makhluk-makhluk kecil berwajah raksasa itu. Dan makhluk-makhluk kecil itu masih terus bermunculan berloncatan, saling berebutan untuk mengerubuti tubuh Bangun. Asu, bajingan, bajang kere, teriak Bangun histeris. Tubuhnya semakin tenggelam dalam kerubutan makhluk-makhluk kecil bernama bajang kere yang masih terus bermunculan seakan tak ada habisnya. Bangun meronta-ronta, berusaha untuk melemparkan atau mengibaskan, bahkan membanting kawanan bajang kerek itu. Semakin dilawan, bajang kerek itu semakin ganas dan brutal mengerubuti Bangun. Mereka mulai menggigit, mencakari tubuh Bangun tanpa ampun. Bangun masih berteriak-teriak histeris, diselingi caci maki dan berusaha mati-matian untuk menyingkirkan kawanan bajang kerek itu dari tubuhnya. Namun usahanya nampak sia-sia dan lambat laun gerakan Bangun semakin terlihat lemah dan akhirnya ambruk. Kawanan bajang kerek itu berteriak mencicit serak, dan dengan rakus mereka mengganyang, mengerat tubuh Bangun sedikit demi sedikit seiring suara Bangun yang terdengar semakin lemah. Di dalam kamar Arum, Tika dan Zakia terperanjat kalau melihat wajah yang terlihat dari balik kain hitam yang tersibak itu. Wajah buruk seorang laki-laki yang tersenyum lebar menyebalkan, matanya besar, berhidung pesek, dan gigi besar-besar berbaris aut-autan. Sepasang tangannya mencuat keluar dari balik kain yang membungkus tubuhnya. Tangan yang kurus seperti ranting kayu kering berkuku tajam. Perlahan makhluk itu bangkit dan tubuhnya tinggi, hampir menyundul langit-langit kamar Arum. Lumayan, cukup meyakinkan, ujar Zakia berkata mengejek. Makhluk itu terkekeh serak, suaranya seperti kakek-kakek diiringi helaan nafas yang terdengar berat sedikit tersengal. Demi pengecak, kata Tika menimpali Zakia mengangguk dan tersenyum sinis. Setan bengek, lepaskan teman kami sekarang, bentak Zakia sambil mengamankan Gadalu Kitapati yang bercahaya kemasan itu. Atau aku musnahkan mukamu yang jelek dan menyebalkan itu. Sumpah, wajahmu bikin emosi, sambung Zakia sambil memasang kuda-kuda Tika memperhatikan wajah makhluk itu dengan seksama. Dan makhluk itu balas menatap Tika dengan mata berbinar, senyumnya semakin lebar dan membuat Zakia semakin murka. Dengan gerakan tak terduga, Zakia menghantamkan Gadalu Kitapati ke arah dada makhluk tersebut. Namun makhluk itu segera lenyap, meninggalkan gulungan kain hitam yang kemudian terhantam oleh gada Zakia. Tidak ada Arum di situ. Tika dan Zakia berseru kaget. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa terkekeh di halaman belakang dekat sumur. Tanpa ragu, Tika dan Zakia melesat maju menuju tempat itu, dan benar saja makhluk itu berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya memang mirip sebatang pohon kering. Ketika makhluk itu berbalik, dia telanjang bulat dan seakan sengaja memamerkan keadaan tubuhnya. Makhluk mesum itu ternyata laki-laki. Zakia menatap murka, apalagi ketika melihat wajah makhluk itu yang semakin menyeringai menyebalkan. Asu,
Setan bengek ini benar-benar minta dikepruk Gada. Dasar demi pesum, teriak Zakia sambil melompat dan memukulkan gadanya ingin meremukkan kepala makhluk menyebalkan itu. Tanpa diduga, makhluk itu bisa menghindar dengan cepat. Tubuhnya bergeser ke samping dan pukulan Gada Zakia lewat begitu saja. Tak sampai di situ, makhluk itu dengan kecepatan tak terduga melingkarkan tangannya ke tubuh Zakia dan segera menarik ke dalam pelukan. Zakia kaget setengah mati. Ia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Makhluk mesum itu semakin erat mendekap tubuh Zakia dan lidahnya menjulur menjijikan menjilati wajah Zakia. Tika tidak tinggal diam, dirapalnya hidung mantra wewe putih untuk melemahkan kekuatan makhluk itu dan telapak tangan Tika terbentang mendorong ke depan mengeluarkan lingkaran cahaya tebal kemerahan yang segera menggulung tubuh makhluk itu hingga kelojotan dan terpaksa melepaskan Zakia dari pelukannya. Zakia jatuh terbanting, namun secepat kilat dia bangkit dan kali ini dia benar-benar murka. Gada Lukita Pati bersinar terang dan segera mengayuh dengan jurus gada sejati menghantam tubuh makhluk yang masih kelojotan akibat jeratan lingkaran cahaya milik Tika. Gada Zakia menghantam telak bagian perut makhluk itu dan membuatnya meraung parau. Tak sampai di situ, tendangan kaki Zakia yang sangat bertenaga menghantam wajahnya dan membuatnya bungkam seketika, lalu jatuh terbanting ke belakang dengan sangat keras. Merasa belum puas, Zakia kembali menghantamkan gadanya, membuat kepala makhluk itu pecah berantakan dan musnah menjadi gumpalan asap yang kemudian membentuk sebuah lubang hitam, dan dari lubang tersebut keluarlah Arum dengan wajah merah memendam marah. Tubuhnya polos tanpa selembar benang pun menutupinya. Zakia dan Tika tertegun sejenak. Sementara itu, Bangun masih berjuang melepaskan diri dari kerubutan makhluk-makhluk kecil bernama Bajang Kerek. Tubuh Bangun masih terlihat meronta-ronta walaupun semakin melemah. Sejenak kemudian, Bangun berhenti meronta dan himpitan kawanan Bajang Kerek itu semakin keras menekan Bangun. Bangun seperti menyerah. Namun sebentar kemudian terdengar bentakan Bangun yang sangat keras, begitu kerasnya sampai membuat kaca-kaca jendela ruang tamu itu pecah berantakan. Gelombang suara akibat bentakan itu membuat kawanan Bajang Kerek itu meledak beramburan. Tubuh-tubuh kecil mengerikan itu hancur berantakan dan terlepas seluruhnya dari tubuh Bangun. Aji gelap Sayuta yang dikerahkan Bangun mampu menghancurkan kawanan Bajang Kerek sekaligus membuat ruang tamu itu berantakan. Bangun terkapar dengan nafas terengah-engah, bajunya terkoyak-koyak dan tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari luka-luka bekas gigitan dan cakaran kawanan Bajang Kerek yang hampir saja memangsanya hidup-hidup. Bangun mengerang kesakitan, berusaha bangkit. Rasa nyeri dan perih menyiksa dirinya. Setelah berhasil berdiri, Bangun mencoba berjalan dengan tubuh dipenuhi luka yang masih mengucurkan darah. Sungguh mengenaskan kondisi Bangun. Di belakang rumah, Tika dan Zakia berhadapan dengan Arum yang terlihat marah besar karena merasa diganggu dan kedua temannya itu telah membunuh dan menghancurkan kekasihnya. Arum menjerit histeris dan Tika segera meniupkan sebuah mantra sirup yang segera membuat tubuh Arum lunglai dan tak sadarkan diri. Bergegas, Tika dan Zakia menggotong Arum ke dalam kamar dan menyelimutinya. Kain hitam yang digunakan Arum tadi segera diamankan di dalam kamar Zakia. Setelah itu, mereka berdua bergegas menuju ruang tamu untuk melihat keadaan Bangun. Mereka berdua terkejut demi melihat Bangun yang bersender lemah di dinding dengan tubuh penuh luka dan masih mengucurkan darah dengan cepat. Zakia menotok tubuh Bangun di beberapa titik untuk menghentikan pendarahan. Tika segera memegang tangan Bangun dan melantunkan kidung mantra Japaweda bermetrum dandang gula. Suara lembut Tika membuai Bangun sehingga ia melupakan rasa sakit yang mendera tubuhnya. Dipandanginya wajah Tika sejenak sebelum Bangun kehilangan kesadaran. Malam merayap dalam keheningan. Suara jangkrik, gangsir, dan beberapa ekor kunang-kunang berterbangan dengan cahaya berkedip dari tubuhnya. Sesosok tubuh tegap milik seorang laki-laki yang memakai setelan jas berdiri di seberang jalan menatap rumah tua tersebut dengan pandangan nanar.
Cukup lama, laki-laki itu berdiri di sana, dan setelah menghela nafas panjang dan berat, laki-laki berperawakan tegap itu berbalik dan masuk ke dalam sebuah baby Benz yang terparkir di dekatnya. Deruman halus mengiringi kepergian mobil mewah tersebut dan segera menghilang di sebuah tikungan jalan. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong dan suara burung hantu sesekali menimpali. Mendadak suhu udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup menggoyangkan daun-daun pepohonan, dan jika ada orang yang masih terbangun dan lewat di depan rumah itu, maka akan terlihat sesosok wedon atau pocong raksasa setinggi tiang bendera berdiri mematung membelakangi rumah tua itu. Meskipun gerimis tidak berhenti mengguyur bumi sampai subuh, namun hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari memancarkan sinarnya yang hangat menyapa bumi yang basah. Diselimuti sisa gerimis malam, burung-burung riang berkicau seperti para ilmuwan yang sedang berdebat riuh. Seekor tupai bergerak cepat melompat dari sebuah pohon ke pohon lainnya. Bangun mengerjapkan matanya. Rasa sakit dan perih masih sedikit tersisa di tubuhnya. Dengan sedikit mengernyit menahan sakit, dia mencoba bangun dari tempat tidur. Seluruh badannya terasa remuk akibat pertarungan melawan jin dan kawanan bajang kerek. Sambil mencoba mengumpulkan kesadarannya, Bangun mencoba mengenali kamar tempat ia terbaring. Itu bukan kamarnya. Lalu kamar siapa? Tanya Bangun dalam hati. Mendadak hidungnya mencium bau segar teh panas dan bubur dengan lauk sayur gudeg serta tempe bacem terhidang di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Kak Bangun, sudah bangun? Kok kedengeran aneh ya? Kak Bangun sudah bangun. Opo sih? Selamat pagi Kak Bangun. Bagaimana tidurnya semalam? Enak toh? Nah, sekarang itu sudah pagi. Itu ada sarapan. Silakan dinikmati kakak. Rina loh yang masak. Suara Rina yang nyerocos seperti petasan renteng. Tiba-tiba sebuah tangan menoyor kepala Rina dari arah belakang. Kamu yang masak, enak aja. Wong aku yang beli. Kamu itu masih molor, gak usah ngaku-ngaku. Udah sana mandi, biar seger dan kewarasanmu gak terganggu lagi, ujar Zakia yang muncul tiba-tiba di belakang Rina. Iya Jack, gak bisa ngeliat orang lagi usaha. Dasar jolodong, umpat Rina sambil bergegas menuju kamar mandi. Apa katamu? Ayo bilang sekali lagi, ancam Zakia sambil melemparkan sandal jepitnya. Ampun Mbak Jolodong, teriak Rina sambil menutup pintu kamar mandi. Zakia mendengus, lalu kembali menatap Bangun yang masih duduk cengar-cengir antara menahan rasa sakit dan geli melihat tingkah konyol Rina. Bagaimana keadaanmu? Sudah enakan? Tanya Zakia menatap Bangun yang ditatap penduduk sebentar. Alhamdulillah sudah mendingan. Luka akibat gigitan dan cakaran gerombolan bajang kerek semalam sudah kering dan tidak begitu sakit lagi, ujar Bangun pelan. Semalam apanya? Kamu itu benar-benar tidak sadar ya? Kamu itu sudah semaput 2 hari. Aku dan Tika yang bergantian merawatmu. Untung Tika manut sama aku. Tadinya tuh dia mau bawa kamu ke rumah sakit. Tapi kamu tahu kan, urusan bisa lebih runyam karena luka-luka di tubuhmu itu betul-betul parah, seperti habis diamuk macan. Pihak rumah sakit bisa aja ngelaporin polisi karena ngeliat kondisimu, papar Zakia dengan gaya bicaranya yang khas. 2 hari? Dan lalu ini baju siapa? Siapa yang gantiin bajuku? Tanya Bangun bingung. Ya kami berdua lah. Jangan khawatir, tubuh masih utuh, tidak kami apa-apakan. Jawab Zakia sambil terbahak. Bangun refleks menutupi dadanya dan membuat tawa Zakia semakin keras. Ya apa-apa kan juga gak apa-apa sih. Tapi kalau berani, jangan pas aku lagi semaput. Gumam Bangun lirih. Ngarap, ketus Zakia sambil melangkah keluar. Itu buburnya dimakan. Awas kalau nggak habis, ancam Zakia galak. Inci Doro Putri, coba Bangun sambil mengaturkan sembah. Sementara itu di luar, sebuah baby Benz berwarna hitam menderu masuk ke halaman rumah. Dan setelah mobil itu berhenti dan mematikan mesin, seorang laki-laki berperawakan tegap, berwajah klimis dan tampan dengan rambut gondrong yang diikat rapi. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih dengan 2 kancing atas dibiarkan terbuka, memperlihatkan seuntai kalung emas yang menggantung di lehernya, memakai celana pantalon warna kaki dan bersepatu kulit berwarna hitam mengkilap. Laki-laki tampan itu
melangkah dengan elegan, lalu mengetuk pintu rumah kontrakan itu sambil mengucapkan salam dalam bahasa Jawa. Kiki tergopoh membukakan pintu dan terpana sejenak melihat laki-laki tampan dan terlihat kaya, apalagi mengendarai baby Benz. Mulut Kiki ternganga bagaikan sapi menonton konser. Maaf, Mbak Arumnya ada. Sapa laki-laki itu sopan. Belum sempat Kiki menjawab, Arum dengan langkah setengah berlari menuju pintu menyambut kedatangan laki-laki itu. Kiki yang masih bengong tampak semakin melongok. Lalu setelah agak sadar, dia cepat-cepat melangkah masuk ke dalam rumah. Namun niat Kiki untuk memberitahu Tika, Rina, dan Zakia gagal ketika ia melihat tiga temannya ikut keluar dan segera menunjukkan ekspresi kaget, kagum, sekaligus takjub. Penampilan laki-laki itu seperti bintang film atau artis ibu kota. Luar biasa, mimpi apa mereka semalam? Dengan senyum lebar, Arum memperkenalkan laki-laki itu. Perkenalkan teman-teman, ini pacarku, namanya Mas Yongki, ujar Arum dengan senyum lebar dan terlihat bangga sekali melihat ketakjuban teman-temannya. Laki-laki bernama Yongki itu tersenyum dan mengangguk sopan. Mendadak Tika dan Zakia merasakan angin sedikit kencang menerpa wajah mereka. Sebuah berbau aneh dan terasa ganjil membuat mereka berdua saling berpandangan. Siapa laki-laki ini? Benarkah dia pacarnya Arum? Mengapa Arum tidak pernah bercerita atau hanya sekedar memberitahu? Tika dan Zakia kembali berpandangan. Berbau aneh itu semakin terasa mengental dan semakin kuat memenuhi seisi ruang tamu rumah kontrakan itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Haryo selalu keren. Saya suka nih. Jadi komedinya ada, misterinya ada, horornya ada, dan komedinya Mas Haryo tuh selalu absurd ya. Jadi komedinya tuh komedi-komedi nggak pasaran. Saya suka di situ. Bagaimana Tika dan Zakia ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, bingung nih Tika dan Zakia siapa, bisa mengikuti kisah Pedro, ada di playlistnya ya. Kisah Pedro, sudah 8 kisah Pedro yang kami up, dan Tika adalah kekasih dari Pedro dan Zakia sendiri adalah kekasih dari Jumali. Waduh, 4 kalakea. Dan oh iya, di sini belum tampil Pedronya teman-teman. Jadi Mas Arya sudah saya hubungi bahwasanya memang di kali ini belum tampil nih, tapi pada akhirnya nanti akan tampil Pedro dan kawan-kawan. Makin penasaran aja buat kisah kelanjutan. Dan di sini bagaimana muncul juga seorang, saya jadi cemburu nih, jealous saya sama si siapa, Bangun ya. Oke lah, Bangun baik. Dia masih muda, memiliki pengetahuan luas dan juga punya kemampuan khusus juga dalam menangani hal-hal gaib. Tapi Tika itu kan punya Pedro, belum aja disamperin sama Pedro. Badannya kan keker tuh, aduh si Bangun dipites nanti dia. Dan terima kasih kepada Mas Haryo Yudonegoro ya, udah lama banget nih, 2 bulan lebih kalau nggak salah Mas Haryo nggak ngirim kisah nih karena kesibukannya teman-teman. Dan semoga bisa ini ya, konsisten ya Mas Haryo ya, kalau bisa ya seminggu sekali kisah Pedro ini dikirimkan biar teman-teman juga merasa terhibur. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah Pedro barusan. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat yang teman-teman punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam rekaman suara boleh, dalam bentuk rekaman suara ya, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman saja. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain juga. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya.
Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.